Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Finafa Ekotul Alia dengan NIM 241080-2004, jurusan Perbankan Syariah. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu tentang himpunan dan sistem bilangan, dan penerapan mikroekonomi model linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium pasar. Baik, pertama mengenai himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Objek yang mengisi himpunan itu disebut anggota atau elemen ataupun unsur dari himpunan tersebut. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya, tapi dengan huruf kapital. Sedangkan objek dalam himpunan itu bisa dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah penyajian himpunan. Dalam penyajiannya, seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan itu wajib dicantumkan. Sebagai contoh, A, himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti himpunan A itu beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Himpunan besar itu dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi seperti huruf U. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan tidak mempunyai satu anggota. Biasanya bisa dilambangkan dengan notasi berbentuk seperti kurung kurawa ataupun seperti di gambar tersebut. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang operasi himpunan. Dalam operasi himpunan, yang pertama itu ada gabungan atau union. Apa itu gabungan? Atau yang disebut dengan union, yaitu himpunan A dan himpunan B kalau kita gabung akan menghasilkan sebuah himpunan baru, di mana anggota himpunan baru itu adalah merupakan objek atau anggota-anggota yang dimiliki oleh himpunan A atau anggota-anggota yang dimiliki oleh himpunan B. Di situ A gabungan dari B sama dengan X, di mana X itu adalah anggota himpunan A atau X itu adalah anggota himpunan B. Contohnya di situ, misalkan ada dua himpunan diketahui, himpunan A dengan anggota 2, 5, 7, dan 9, kemudian anggota himpunan B itu ada 1, 2, 4, dan 9. Maka kalau kita cari dari kedua buah himpunan ini, hasilnya adalah yaitu anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi kita daftarkan anggota himpunan A atau anggota himpunan B dengan catatan tidak ada yang terulang. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 9. Operasi yang kedua itu ada irisan atau intersection. Jadi irisan dari kedua buah himpunan, kalau kita cari dari keduanya, tentu akan menghasilkan himpunan baru, di mana anggota himpunan baru ini adalah anggota atau objek dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B. Berbeda dengan gabungan tadi, ya kata kuncinya itu atau, sedangkan irisan atau intersection itu kata kuncinya adalah dan. Jadi A irisan B itu adalah X, di mana X itu adalah anggota himpunan A dan X adalah anggota himpunan B. Contohnya di sini ada himpunan P dengan anggota 3, 5, 6, 8, dan 9, dan juga ada himpunan Q dengan anggota 2, 5, 7, dan 8. Tentukan irisan dari himpunan P dan juga himpunan Q. Dari kedua buah himpunan tersebut tentu akan menghasilkan sebuah himpunan baru, yaitu adalah anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Jadi anggota himpunan yang ada di P dan juga yang ada di Q itu adalah ada dua bilangan, yaitu bilangan 5 yang ada di P dan Q, dan bilangan 8 yang juga ada di
himpunan P dan juga di himpunan Q. Maka irisannya adalah 5 dan 8. Oke, operasi himpunan yang ketiga yaitu ada selisih. Jika kita cari selisih himpunan A dan B, tentu akan menghasilkan sebuah himpunan baru, di mana anggota himpunan baru itu adalah anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Jadi kalau A selisih B, maka jawabannya adalah anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B, begitu sebaliknya. Anggota himpunan B yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan A. Secara kaidah dapat kita tuliskan bahwa A selisih B itu sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Oke, di sini contohnya ada himpunan S dengan anggota 2, 4, 6, dan 9, dan juga himpunan T dengan anggota 1, 3, 4, 7, dan 8. Tentukan selisih antara himpunan S dan himpunan T. Maka jika kita cari selisihnya, hasilnya adalah yaitu 2 dan 6. Kenapa? Karena 2 dan 6 adalah anggota himpunan S tapi tidak dimiliki oleh himpunan T. Selanjutnya, operasi himpunan terakhir adalah pelengkap atau komplement. Pelengkap sebuah himpunan itu adalah beranggotakan himpunan universal yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Atau secara kaidah dapat ditulis bahwa A komplement adalah bilangan X, di mana X adalah anggota himpunan universal, tetapi tidak dimiliki oleh A, atau bisa juga dicari dengan cara yaitu U selisihkan dengan A. Contohnya, sebuah himpunan universal dengan anggota X, di mana X itu besar sama dengan 2, dan X itu kecil sama dengan 9. Jadi kalau kita daftarkan anggotanya itu 2, 3, 4, 5, dan sampai 9 adalah anggota himpunan universal. Kalau misalnya ada sebuah himpunan di dalam himpunan universal itu, katakan himpunan A di situ. Anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 9. Maka yang tidak ada di himpunan A itu menjadi pelengkap dari si A, himpunan A tadi. Nah, bilangan apa saja yang tidak dimiliki oleh himpunan A tetapi ada pada himpunan universal? Penyelesaiannya itu adalah bilangan 2, 4, 6, dan 8. Baik, selanjutnya adalah operasi himpunan jika digambarkan dengan diagram Venn. Itu ada gabungan, union, irisan, intersection, selisih, dan juga lengkap atau komplement. Seperti pada di gambar tersebut. Baik, selanjutnya adalah sistem bilangan. Apa sih itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Bilangan itu disimbolkan dengan angka. Beda dengan himpunan yang disimbolkan dengan huruf besar maupun kecil. Jenis bilangan itu ada bilangan nyata, hayal, rasional, irasional, bulat, pecahan, asli, caca, juga prima. Selanjutnya itu operasi bilangan. Operasi bilangan itu terdiri dari beberapa kaidah. Yang pertama adalah kaidah komutatif. Artinya adalah sebuah kaidah di mana ketika kita tambah atau kurang kalikan bilangan itu, di mana memposisikannya itu berbeda, maka nilai hasil bilangannya itu adalah sama. A plus B itu sama dengan B plus A, dan A kali B itu sama dengan B kali A. Atau dicontoh seperti 5 ditambah 6 itu sama saja dengan 6 ditambah 5, dan 7 dikali 8 itu sama saja dengan 8 dikali 7. Selanjutnya adalah kaidah asosiatif, yaitu adalah sebuah kaidah di mana ketika diberikan pengelompokan pada bilangan-bilangan tertentu, maka akan sama ketika kita pecahkan pengelompokannya. Di sini A plus B dalam kurung ditambah dengan C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C, dan A kali B dalam kurung kali C sama saja dengan A kali B kali C dalam kurung. Jadi contohnya 2 tambah 3 tambah 4, dan 2 kali 3 kali 4. Oke, kaidah selanjutnya adalah kaidah pembatalan, yaitu artinya bahwa jika A plus C
C sama dengan B plus C itu berlaku ketika A sama dengan B. Tetapi ketika A bukan sama dengan B, tentu A plus C tidak akan sama dengan B plus C. Begitu juga perkalian ketika A kali C sama dengan B kali C untuk semua C yang tidak sama dengan 0. Maka kaidah ini akan berlaku ketika A-nya sama dengan B. Tapi jika A tidak sama dengan B, tentu nilainya tidak akan sama. Jadi contohnya 5 tambah C itu sama dengan B tambah 6. Kalau 8 kali 9 itu sama dengan B dikali dengan 9. Oke, selanjutnya adalah kaidah distributif. Kalau misalnya perkalian A dengan sebuah bilangan dalam kurung itu ditambah C, itu akan sama nilainya ketika nilai A itu kita kalikan ke dalam kurung, yaitu A kali B dapat AB. Kalau A kali C itu dapat AC. Selanjutnya kaidah yang kelima adalah unsur penyama, yaitu adalah kalau misalnya A plus atau kurang dengan 0 itu pasti sama dengan A. Karena apa? Setiap bilangan yang ditambahkan dengan 0 atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Demikian juga dengan setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang terakhir adalah kebalikan. Jadi misalkan A itu adalah bilangan sama dengan A, tapi ketika dilawankan dengan bilangan kebalikannya yaitu min A, maka hasilnya A itu adalah sama dengan 0. Kemudian A itu dikalikan dengan 1/A itu juga sama dengan 1. Oke, materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah penerapan mikroekonomi model linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium pasar. Pertama adalah fungsi linier. Kita cari tahu dulu apa sih itu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi itu dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Koefisien itu bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Adapun konstanta itu ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi dia berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Notasi sebuah fungsi secara umum itu bentuknya Y sama dengan Fx. Dalam contoh di situ 5 sama 5 plus 0,8x, di mana 5 itu adalah konstanta, 0,8 itu adalah koefisien, dan x adalah variabelnya. Y merupakan fungsi x. Besar kecilnya nilai Y itu tergantung pada fungsional terhadap nilai x. Jadi Y itu yang dipengaruhi oleh nilai x, atau x itu adalah memengaruhi nilai Y. Nah, Y itu merupakan variabel dependent. Di sini contohnya 5 itu adalah konstantanya yang saya jelaskan tadi. 0,8 itu adalah koefisien variasi x, dan x-nya itu adalah variabel independen. Oke, kita masuk ke pembahasan fungsi linier. Apa sih itu fungsi linier? Fungsi linier atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linier itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B itu adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Di sini ada contoh penggambaran fungsi linier.
ada persamaan ke satu yaitu Y sama dengan 3 plus 2X, dan persamaan kedua adalah Y sama dengan 2X. Baik, yang pertama adalah fungsi Y sama dengan 3 plus 2X. Persamaan Y sama dengan 3 plus 2X adalah bentuk umum dari persamaan linier, di mana 3 itu adalah konstanta atau intercept dari Y, dan 2 adalah koefisien X atau gradien. Nah, tabel nilai di sini itu menunjukkan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Misalnya, ketika X itu sama dengan 0, maka Y itu sama dengan 3. Ketika X sama dengan 1, maka Y itu sama dengan 5, dan begitu seterusnya. Setiap peningkatan 1 pada nilai X, itu nilai Y meningkat sebanyak 2 sesuai dengan gradiennya. Pada grafik dari fungsi ini adalah garis lurus. Pada grafiknya ini, pada gambar, itu garis lurus yang memotong sumbu Y di titik 0,3. Kemiringan garis adalah 2, yang berarti untuk setiap peningkatan 1 unit pada sumbu X, itu garis naik 2 unit pada sumbu Y. Jadi setiap kenaikan atau peningkatan dari sumbu X 1 unit, itu pasti garis Y atau sumbu Y itu naik sebanyak 2 unit gitu. Sedangkan fungsi yang kedua itu adalah Y sama dengan 2X, adalah fungsi linear dengan intercept Y sama dengan 0 dan gradien sama dengan 2. Ini berarti garis itu akan melewati titik asal yaitu 0,6. Tabel nilai di sini itu menunjukkan bahwa nilai Y itu selalu 2 kali lipat dari nilai X. Misalnya, ketika X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan 0. Ketika X sama dengan 1, maka Y itu sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Nah, grafiknya di sini dari fungsi ini adalah garis lurus yang melewati titik asal yaitu 0,0 tadi, dan gradien garis adalah 2, yang berarti untuk setiap peningkatan 1 unit pada sumbu X itu garis naik 2 unit pada sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan penerapan fungsi linear ini dalam ekonomi, yaitu pada fungsi permintaan dan penawaran. Oke, yang pertama adalah fungsi permintaan. Apa sih itu fungsi permintaan? Permintaan atau demand mencerminkan jumlah produk, yakni barang atau jasa yang tersedia dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, fungsi permintaan ialah persamaan yang menghubungkan variabel jumlah yang diminta atau dilambangkan dengan huruf Q dengan variabel harga atau dilambangkan dengan huruf P. Jumlah barang atau jasa yang diminta atau bersedia dibeli oleh konsumen dengan harga per unit umumnya itu berhubungan negatif atau berlawanan arah. Nah, di sini teori permintaan itu berbunyi jika harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaannya. Jadi intinya, jika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Nah, sedangkan jika harganya itu turun, maka permintaannya akan naik. Di sini ada persamaannya atau fungsinya kalau digambarkan secara matematis, yaitu QD sama dengan FP, atau bisa QD sama dengan A min BP, atau PD sama dengan A per B min 1 per BQ. Dan berlaku ceteris paribus ya, atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Apa sih itu fungsi penawaran? Penawaran atau supply itu mencerminkan jumlah produk yang tersedia dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, fungsi penawaran ialah persamaan yang menghubungkan variabel jumlah yang dipasok atau dilambangkan dengan huruf Q dengan variabel harga atau dilambangkan dengan huruf P. Teori penawaran itu berbunyi jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Secara matematisnya yaitu QS sama dengan FP. QS sama dengan A plus BP, atau PS sama dengan A per B plus 1 per BQ. Oke, di sini ada contoh nyata persamaan permintaan.
seperti yang digambarkan dengan kurva permintaan, dan contoh nyata persamaan penawaran yang juga digambarkan dengan kurva penawaran. Kurva permintaan dan penawaran, ciri-cirinya jika itu kurva permintaan, maka garisnya itu bisa ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Jika itu fungsi penawaran atau kurva penawaran, maka garis kurvanya itu bisa ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Pasar itu suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bisa dilambangkan dengan QD sama dengan QS, mana QD itu adalah jumlah barang yang diminta dan QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, secara grafik, keseimbangan ini tuh ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan ini terciptalah harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, ini adalah kurva keseimbangan pasar. Itu ada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Seperti pada slide yang sebelumnya, yaitu kurva permintaan dicirikan dengan ditarik garisnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva penawaran itu garisnya ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, yang paling tengah itu adalah yang tanda E, itu adalah equilibrium atau keseimbangan dari pasarnya. Di sini saya ada contoh, yaitu permintaan akan suatu barang di pasar ditunjukkan oleh persamaan Q, berarti ini QD ya, 15.000 min 0,1 P. Sedangkan penawarannya adalah QS sama dengan min 6.000 plus 0,2 P. Nah, berapa harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity barang tersebut di pasar. Kita cari. Maka di sini pembahasannya tadi syarat keseimbangan itu dilambangkan dengan QD sama dengan QS atau QS sama dengan QD. Nah, kita ketahui di sini QS-nya adalah min 6.000 plus 0,2 P dan QD-nya adalah 15.000 min 0,1 P. Kita masukkan ke dalam rumus tadi, QS sama dengan QD menghasilkan 70.000. Jadi keseimbangan price atau harganya itu sama dengan 70.000. Ketika akan mencari keseimbangan kuantitinya atau keseimbangan barangnya, maka kita bisa ambil dari persamaan QS maupun persamaan QD. Oke, di sini saya mengambil dari persamaan QD, yaitu 15.000 min 0,1 P. Tinggal masukkan P itu ke dalam. Oke, jadi kita ganti P tadi dengan angka 70.000 tadi yang sudah diketahui. Jadi menghasilkan Q-nya atau keseimbangan kuantitinya itu adalah 8.000. Oke, di sini di dalam kurva juga sudah dijelaskan untuk menghitung Q itu disubstitusikan nilai P-nya ke dalam persamaan Q demand atau Q supply tadi. Diperoleh hasilnya itu 8.000. Jadi P-nya itu Rp70.000 dan Q-nya itu 8.000 unit. Jadi terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.